Nah, berikutnya kita akan coba untuk menghitung soal-soal tadi dengan bantuan Excel gitu ya. Boleh Anda juga menggunakan kalkulator saintifik atau kalkulator handphone juga bisa. Nah, kita lihat tadi berdasarkan soal-soal tadi ada koperasi A, koperasi B, bank C dan bank D gitu ya. Dan jenis perbungaannya itu kalau koperasi A bunga tunggal, koperasi B bunga majemuk, bank C bunga majemuk, bank D juga bunga majemuk gitu. Kemudian besarnya bunga ya dari setiap tempat nih. Untuk koperasi A ini 10% dan dia itu per tahun gitu. Kemudian kalau koperasi B itu 5% tapi dia per 6 bulan sekali dimajemukannya. Untuk bank C ini 2,5% dan dia dimajemukannya per 3 bulan sekali, dan bank D ini 3% dimajemukannya selama 3 bulan sekali juga. Dan ada maksimal nih untuk koperasi A ini 5 tahun, koperasi B juga 5 tahun maksimalnya, bank C ini maksimalnya 4 tahun, dan bank D ini maksimalnya juga 4 tahun gitu. Kemudian, nah kita lihat nih di sini, kalau selama 5 tahun dan dia dihitungnya itu per tahun gitu ya, kita harus mencari N-nya atau pangkatnya nanti yang akan dipangkatkan harus berapa. Karena dia per tahun dan selama 5 tahun gampang ya, tinggal dikali aja 1 dikali 5 hasilnya adalah 5 gitu. Nah, kemudian kalau yang ini 6 bulan sekali, bukan berarti 6 dikali 5 sama dengan 30, tidak seperti itu. Tapi kita lihat periodenya. Kalau 1 tahun itu ada berapa 6 bulan. 6 bulan itu kan per semester gitu ya. Nah, 1 tahun ada berapa semester? 2 kan ya? Nah, sehingga 2 dikalikan dengan 5, ini sama dengan 10. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ini per 3 bulan sekali. Nah, 1 tahun ada berapa 3 bulan sekali? Ada 4 kan? Ada 4, sehingga 4 dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 16. Yang ini juga sama ya, 4 dikalikan 4 sama dengan 16 gitu. Jadi bukan gampang 6 kali 5 30, enggak ya, 3 kali 4 12, tidak seperti itu. Tapi kita lihat periodenya gitu. Kalau dia tiap 6 bulan sekali selama 5 tahun ada berapa periode nih pembayarannya? Ada 10 ini ya. Kalau ada per 3 bulan sekali 4 tahun, berarti dia akan ada 16 kali periode pembayaran dan seterusnya. Kemudian kita telaah dulu nih, karena perhitungan untuk bunga tunggal dan bunga majemuk begitupun per periodenya beda-beda, maka kita lihat dulu rumusnya ya. Karena koperasi A ini dia per tahun, maka kita akan menggunakan rumusnya itu yang ini nih. Nah, setelah T tahun besarnya bunga adalah I sama dengan M dikali P per 100 dikali T. Jadi langsung aja tidak ada per berapa gitu ya. Nggak ada per berapa, per 12 atau mungkin per 100, mohon maaf, per 360 dan sebagainya. Jadi langsung aja kita menentukan I-nya berapa. I-nya tadi rumusnya apa? I-nya adalah M dikalikan dengan P per 100 dikalikan dengan T gitu. Kita lihat I-nya berarti langsung kalau di Excel itu pakai sama dengan dulu kalau menghitung I sama dengan M. M-nya adalah 50 juta. 50 juta kita blok dikali, kalau di Excel kali itu pakai bintang ya. Kalau di laptop Anda mungkin klik tombol Shift dan pencet tombol 8 gitu. Kemudian kita pilih tadi setelah M dikalikan dengan P, ini berarti P-nya. Nah, yang ini per 100 jangan lupa karena dia maksudnya adalah persen. Nah, dikalikan dengan T. T-nya yang mana? Ini ya. Nah, T-nya adalah maksudnya adalah N-nya, berapa periode gitu kan maksudnya. Oke, kita enter. Kemudian itu kan baru besarnya bunganya, berapa besarnya jasanya. Berarti yang harus dikembalikan adalah tinggal kita jumlahkan si I-nya ditambahkan dengan M-nya. Totalnya adalah 75 juta. Gitu. Gampang ya. Kalau pakai Excel langsung. Yang penting benar untuk menginputkan rumusnya. Kemudian kalau bunga majemuk, kita tidak harus menghitung besarnya jasa dulu, nggak harus ya. Tapi kita langsung bisa menentukan jumlah total yang harus kita bayar di akhir periode itu berapa, gitu bisa seperti itu. Nah, kita lihat dulu rumusnya untuk bunga majemuk. Ini adalah rumusnya MN atau modal setelah modal akhir gitu ya sama dengan M itu modal awalnya dikali 1 ditambah P per 100 ini bunganya dipangkatkan dengan N. N-nya tadi sudah kita hitung ya. Cara menghitung N-nya jangan lupa teman-teman.
Oke, kita lihat berikutnya di sini. Kita lihat untuk yang kedua ini berarti sama dengan M, kita sorot M, dikali pakai bintang, boleh pakai kurung buka gitu, 1, ditambah P, P-nya adalah 5 per 100. Oke, kemudian dipangkatkan. Pangkat itu berarti teman-teman boleh pencet tombol shift, pencet tombol 6 gitu ya. Nanti akan muncul seperti ini ya. Kemudian dipangkatkan dengan N. N-nya itu ini yang ini. Oke, seperti itu. Oh iya, oke, 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 oke. Bentar, ini ada yang salah ya. Nah, ininya lupa ya. Kayaknya belum kesorot tadi. P-nya berapa? Nah, gitu. Enter. Oke, totalnya 81 juta seterusnya. Berikutnya, jangan dulu klaim, oh ya udah pakai bunga tunggal aja gitu ya. Kita lihat dulu ya, belum tentu yang bunga tunggal itu selalu dia lebih sedikit di hasil total akhirnya gitu ya dibandingkan dengan bunga majemuk. Kita lihat dulu kasusnya. Coba yang kedua, berarti ini M dikalikan dengan kurung buka 1 ditambah sorot bunganya dibagi 100 dipangkatkan dengan 16 gitu. Oke, nah itu kan sudah lebih kecil ya, beda lagi. Ini dikalikan 1 ditambah P-nya per 100, kemudian dipangkatkan dengan 16. Oke, nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi, karena tadi si pengusahanya minta dinasehatin kan ya, mana yang bunganya paling kecil gitu kan ya. Nah, teman-teman jangan langsung bilang, biasanya bunga tunggal itu dia suka lebih kecil dibandingkan bunga majemuk gitu ya. Nah, kita lihat dulu gitu. Karena, apa sih yang mempengaruhi di sini bunga majemuk yang ini ya, bunga majemuk yang ini, dia lebih kecil dibandingkan dengan bunga tunggal yang ini. Karena mungkin pengaruhnya itu adalah dari sini teman-teman. Semakin lama tahunnya tetap akan menjadi total akumulasinya semakin besar juga gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mendepositokan atau mau meminjam gitu dilihat ya, makin lama dia pasti akan makin besar total pengembalian kitanya atau mungkin total yang akan kita dapatkannya kalau kita deposito gitu ya. Kemudian dianalisis juga dia tunggal atau majemuk. Nah, dari kasus ini maka kita bisa simpulkan yang harus kita rekomendasikan pada pengusaha tersebut adalah yang ini ya, 74.225 nih total akhirnya dari 50 juta tadi gitu ya. 50 juta selama 4 tahun di Bank C. Gitu ya. Inilah yang harus kita rekomendasikan ke pengusaha tersebut. Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Untuk lebih memahami, boleh teman-teman mengerjakan soal yang Ibu berikan ya. Terima kasih.